menyesal. Nyesalnya apa? Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah, tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman pun mereka menyesal kenapa? Karena mereka tidak maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyesal kenapa ketika di dunia ada panggilan azan tidak datang ke masjid. Menyesal kenapa setelah sholat fardu enggak sholat rawatib. Menyesal kenapa ada kesempatan untuk bersedekah dan dia adalah orang yang mampu, namun dia eman-eman tidak mau mengeluarkan hartanya. Ada kesempatan untuk berkorban tahun ini, ada kesempatan Allah berikan kelapangan rezeki kepadanya, namun dia masih sayang untuk mengeluarkannya. Akan menyesal nanti. Nyesal karena apa? Karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman menyesal. Sebentar, ya, kita semua tidak akan menikmati seluruh apa yang kita hasilkan. Kita punya mobil 10. Kalau kita keluar pakai semua atau enggak? Satu. Yang dipakai satu. Kita punya uang miliaran, triliunan. Apa semuanya akan kita habiskan sendiri? Enggak. Sebagian kecil saja. Kita disediakan 10 piring makanan. Ya kita makan sepiring, paling 2 piring kalau orang yang gembul. Ya enggak semuanya kita akan ambil. Ya maka hati-hati. Ya. Disebutkan dalam kitab terdahulu, nah kitabnya nggak tahu nih, bisa Taurat, bisa Injil. La yu'thiru 'abdun li dunyahu 'ala akhiratihi illa bathastu 'alaihi umumahu wal dhai'atahu thumma la ubali fi ayyiha halak. Ketika seorang hamba lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka aku hamparkan kepadanya, kata Allah, akan aku hamparkan kepadanya kegelisahan dan kesusahannya. Kemudian aku tidak peduli fi ayyiha halak, dia akan hancur di bagian yang mana. Ini mengerikan sekali ya. Di kitab terdahulu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita memuji Allah dan kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia anugerah yang Allah berikan terus sampai detik ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, mempelajari ilmu-ilmu agama Allah. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat wassalatu salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tafsir juz amma
Dan kita masih berada di surat An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir dengan sadis. Dan kita sudah sampai ke ayat yang ke-34. InsyaAllah tersisa kurang lebih 13 ayat lagi. Kita akan bahas bersama-sama, kita akan tadabburi dan tafakkuri bersama-sama. Semoga ayat demi ayat yang kita pelajari ini menambah kepada kita keimanan. Amin. Menambah kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang awwab, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Thanahu berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'at al-qammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فإذا جاءت الطامة الكبرى, فإذا maka apabila ja'at datang At-Tammatul Kubra. At-Tammatul Kubra, malapetaka bencana yang terbesar. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang besar. Nikmat Allah SWT menciptakan langit, Allah menjadikan malam dan siang, Allah memberikan kepada kita air, Allah menciptakan kepada kita bumi. Itu semua mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan binatang ternak kalian. Itu ayat sebelumnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tempat kembali manusia yang pasti, tempat kembali seluruh manusia, dan tempat kembali mereka ini adalah suatu tempat yang pasti. Kita sekarang yakin akan adanya hari kiamat, dan keyakinan kita baru sampai ilmul yakin, baru sampai ilmul yakin. Karena tingkatan keyakinan itu 3. Ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ilmul yaqin adalah keyakinan yang pasti. Seorang meyakini sesuatu dengan pasti, namun masih berdasarkan kabar atau berita, seperti datangnya hari kiamat. Ini adalah ilmu yakin. Kita semua yakin dan tidak ragu sama sekali. Kemudian ketika kita diwafatkan dan adanya hisab, kita melihat adanya manusia yang dibangkitkan dari kubur, mereka digiring ke mahsyar, mereka dihisab oleh Allah, diadili oleh Allah, melihat. Ini namanya apa? Ainul yaqin. Ketika manusia digolongkan menjadi 2 golongan,
ashabun nar wa ashabul jannah. Ya, penghuni neraka mereka masuk neraka, mereka merasakan panasnya, merasakan kengerian siksaannya. Penghuni surga juga begitu, merasakan kelezatan dan kenikmatan surga. Nah, ini namanya apa? Hakul yakin. Sebagai contoh, seorang yakin akan adanya Ka'bah. Dari mana dia yakin? Dari berita yang dia dapatkan dari jemaah haji. Dia cerita tentang Ka'bah begini dan begitu. Kemudian juga dia lihat di media, koran, majalah, televisi, dia yakin ada Ka'bah. Nah, ini baru sebatas ilmu yakin. Dia dapatkan dari kabar, dari berita. Namun ketika seorang datang ke Arab Saudi, melihat di hadapannya ada Ka'bah, maka ini namanya apa? Ainul yakin. Ketika seseorang menyentuh Ka'bah, mencium Hajar Aswad, ini namanya hakul yakin. Ilmu yakin berkaitan dengan pengetahuan. Ainul yakin berkaitan dengan panca indera kita, mata kita. Adapun hakul yakin berkaitan dengan apa yang kita rasakan. Nah, sekarang kita yakin dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, ini baru sebatas ilmu yakin. Namun kita benar-benar yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang beriman akan kebenaran hari kebangkitan. Fa'idha ja'atil dhammatul kubra, apabila datang at-dhammatul kubra. At-dhammah jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu berasal dari kata dhamma yadhim. Maknanya adalah sesuatu yang dahsyat yang tidak bisa dibendung, yang tidak bisa dihadapi. Dhamma yadhim artinya menutupi. Karena apa? Karena musibah malapetaka yang terjadi pada hari kiamat itu menutupi malapetaka sebelumnya. Hari kiamat adalah hari yang nanti akan diguncangkan bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini diguncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka gempa-gempa, guncangan-guncangan yang terjadi sebelum itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guncangan yang terjadi pada hari kiamat, menutupi semua malapetaka sebelumnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sungguhnya gempa pada hari kiamat itu sangatlah maha dahsyat. Yauma tarawunaha, hari di mana kamu melihatnya, tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at, wanita yang menyusui tidak menghiraukan anaknya. Wa tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadhalu wa tada'u kullu dhati hamlin hamlah, wanita yang sedang hamil menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukar, kamu melihat manusia mabuk, sempoyongan, mereka tidak bisa berdiri tegak di permukaan bumi ini karena guncangan yang begitu dahsyat, seperti orang yang mabuk sempoyongan. Wa ma hum bisukara, kata Allah, mereka enggak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi pada hari tersebut azab Allah sangatlah pedih, sangat dahsyat sekali. Al-Dhammatul Kubra ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, dia adalah hari kiamat. Itu kejadian yang maha dahsyat yang berupa kehancuran secara total dunia ini. Di langit, di bumi, di seluruh semesta alam ini semua hancur. Al-Dhammatul Kubra. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Dhammatul Kubra ini maksudnya adalah an-nafkhatul tsaniyah, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, ketika itu manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka. Mereka dibangkitkan uratan, ufatan, wa hurlan. Mereka telanjang baju,
telanjang kaki, tidak berterompah, dan mereka belum disunat. Maka dalam keadaan demikian mereka bingung, tidak tahu arah kemana mereka harus berjalan. Yang akhirnya Allah menggiring mereka, malaikat menggiring mereka berjalan ke sebuah tempat perkumpulan mereka, yaitu padang mahsyar. Mereka menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin kana natadaru 50,000 sana. Satu hari sama dengan 50.000 tahun menunggu kedatangan Rabbul Alamin. Ini pendapat yang kedua. Nah, pada waktu tersebut ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, di ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan tentang fenomena yang akan dialami oleh manusia pada waktu itu. Apa yang akan terjadi pada manusia pada waktu itu? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari tersebut adalah hari ketika manusia benar-benar ingat. Yatadzakkar itu benar-benar ingat, bukan hanya sekedar dzakara, ingat. Yatadzakkar benar-benar ingat masa segala sesuatu yang telah diperbuatnya, semuanya akan ingat. Nah, di sini jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ada kata sa'a. Sa'a maknanya di sini apa? Berusaha, bekerja. Ya. Sa'a dalam bahasa Arab ada dua makna. Ada maknanya adalah berjalan cepat. Makanya di antara rangkaian ibadah haji apa? Sa'i. Artinya apa? Berjalan cepat. Namun di ayat ini bukan itu maknanya. Makna yang kedua adalah berusaha, bekerja, melakukan. Saya sebutkan ayat yang menjelaskan dua makna ini. Makna yang pertama, sa'a, maknanya adalah berjalan cepat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat, fas'au ila dzikrillah, maka bekerjalah, maka berusahalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna saat di sini bukan berjalan cepat. Bukan kita jalan cepat-cepat menuju masjid, enggak. Tapi kita berusaha untuk mengijabahi ya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau makna saat di sini fas'au ila dzikrillah, maknanya berjalan cepat, ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ketika kita berjalan ke masjid. Kalau kita jalan ke masjid, sunnahnya cepat-cepat atau tenang. Nggak boleh cepat-cepat. Walaupun umpama sudah dikemanakan, pelan-pelan saja. Kata Nabi SAW, alaikum bis-sakinati wal waqar. Hendaknya kalian berjalan dengan tenang dan berwibawa. Datang ke masjid, tenang. Gak usah buru-buru, gak usah tergesa-gesa. Ya, mudaratnya banyak. Wa ma fatakum fa'timu. Apa yang terluput sempurnakan. Kalau kita masbuk kurang rakaatnya, sempurnakan, sudah selesai. Jangan tergesa-gesa. Jadi makna sa'a di sini maknanya adalah berusaha. Kemudian makna yang kedua, maknanya adalah berjalan cepat. Ini juga ada di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat ke-20, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dan datanglah seorang laki-laki min aqsal madinah, dari penjuru kota, yas'a, berjalan cepat. Cepat-cepat. Kalau di sini mah yas'a bermakna berjalan cepat. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Firaun, rasa ketakutan, atau sebelum dikejar, Nabi Musa alaihissalam ya masih berada di kota Mesir. Kemudian datang orang dari penjuru negeri, penjuru desa, memberitahu bahwasanya Firaun dan pasukannya akan mengejar Nabi Musa alaihissalam.
Nah, di sini Allah SWT katakan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana manusia itu benar-benar akan ingat segala sesuatu yang ia pernah kerjakan, yang pernah ia usahakan. Hari ini kita sering melupakan atau kita lupa dengan apa yang kita lakukan. Pak, kalau saya suruh menceritakan kejadian satu hari yang lalu, dari sejak bangun tidur sampai tidur, kira-kira bisa nggak Pak menceritakannya? Bisa, oke. Kita mundurin 1 minggu. Kalau seandainya 1 minggu yang lalu, sejak Sabtu sampai Sabtu sekarang, suruh menceritakan tentang kejadian yang kita alami dan kita tulis dengan rapi, kira-kira mampu nggak? Mampu, masih mampu ya. Oke, kita tarik lagi lebih lama, 1 bulan. Yang 1 bulan, mulai dari tanggal 1 Juni Pak, ceritakan kejadian yang terjadi pada kita. Susah. Udah mulai lupa? Ada yang agak ingat, ada yang lupa. Oke, kita tarik mundur lagi sampai 1 tahun. Mulai dari tahun 2022. Dari Januari tanggal 1 ceritakan. Mampu nggak? Tarik lagi 2 tahun. Tarik lagi 3 tahun. Dari tahun 2020, bulan Januari awal pandemi. Kira-kira kalau suruh nyeritain per detiknya, per menitnya, oh saya bisa pas pandemi di rumah. Nah, di rumahnya ceritain ngapain? Ya, tidur, makan, nonton, ya, kita nggak bakalan mampu. Bagaimana lagi kalau kita suruh menceritakan kejadian yang kita alami sejak kita balik umur 15 tahun atau umur 12 tahun. Mampukah kita menyebutkannya? Tidak mampu. Tidak akan mampu. Kita lupa berapa banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kita pun lupa berapa kali kita melakukan ketaatan kepada Allah. Semua kita lupa. Dan sebagian lupa ini adalah nikmat Allah SWT. Kalau kita nggak dibikin lupa, kita akan binasa. Selalu ingat kejadian-kejadian yang buruk, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ya, Allah buat lupa supaya kita hidup normal. Tapi di akhirat nanti kita akan dibikin menjadi ingat kembali. Kok bisa ingat? Allah SWT bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk mengingatnya. Hari ini kalau kita buka HP dari pagi sampai tidur, kita suruh menceritakan apa yang kita buka, apa saja yang kita baca, apa yang kita buka, apa yang kita lihat, kita juga nggak bakalan menceritakannya semuanya, karena saking banyaknya berita, tontonan yang kita lihat. Ya. Tapi di hari kiamat nanti Allah akan berikan kemampuan kita untuk mengingat kembali. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Allah SWT berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Dan kitab catatan amal diletakkan, maka kamu melihat orang-orang yang berbuat dosa, mereka merasa khawatir dengan catatan tersebut, dan mereka berkata, ya wailatana, sungguh celaka kami, ma li hadzal kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidaklah catatan ini meninggalkan sesuatu yang kecil ataupun yang besar, melainkan dijaga, dicatat. Jadi nanti di hari kiamat kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalan kita. Diperlihatkan, ditampakkan, dibuka oleh Allah. Kita sendiri yang akan membacanya. Kita sendiri yang akan menghisab amalan kita pada hari itu tersebut.
wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, kami akan keluarkan nanti pada hari kiamat sebuah kitab yang berisi catatan amal. Yalqahu mansura, yang dia jumpai, yang dia dapati kitab tersebut terbuka. Kemudian kata Allah, iqra kitabak, baca kitab, baca catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, hari ini engkau yang menghitungnya, hari ini engkau yang mengevaluasinya. Nah, itulah yang akan membuat kita ingat kembali. Hari ini, jam ini, detik ini kita melakukan ini, kita ingat kembali. Nah, mengingatnya manusia tentang amalan yang mereka perbuat ketika di dunia ini ada dua model. Model yang pertama untuk orang-orang kafir. Ketika mereka membaca kitab mereka, catatan amal mereka, maka ini akan menambah kepada mereka ketakutan. Ketika mereka baca kitab mereka, mereka akan bertambah takut dan ngeri. Adapun orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka membaca kitab mereka, mereka pun menyesal, maksimal dalam beramal kepada Allah SWT, kurang maksimal. Mereka menyesal. Jadi setiap manusia nanti menyesal. Orang kafir menyesal. Nyesalnya apa? Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah, tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman pun mereka menyesal. Kenapa? Karena mereka tidak maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyesal. Kenapa ketika di dunia ada panggilan azan tidak datang ke masjid. Menyesal kenapa setelah sholat fardu nggak sholat rawatib. Menyesal kenapa ada kesempatan untuk bersedekah dan dia adalah orang yang mampu, namun dia eman-eman tidak mau mengeluarkan hartanya. Ada kesempatan untuk berkorban tahun ini, ada kesempatan Allah berikan kelapangan rezeki kepadanya, namun dia masih sayang untuk mengeluarkannya. Akan menyesal nanti. Nyesal karena apa? Karena tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman menyesal. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu akan menyesal karena mereka kurang maksimal dalam ibadah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syalbani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam lam yadhkurillaha fiha illa hasira 'alaiha yaumil qiyamah." Tidaklah satu waktu melewati anak Adam, melewati manusia, yang pada waktu tersebut ia tidak berzikir kepada Allah, illa hasira 'alaiha, melainkan waktu tersebut akan menjadi penyesalan dia pada hari kiamat. Jadi Allah berikan kepada kita sehari 24 jam. Kalau dari 24 jam tersebut ada waktu yang kita lalai dari Allah, tidak mengingat Allah, maka itu akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang beriman. Ya, zikir kepada Allah nggak harus baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar terus di masjid. Ya, nggak kemana-mana, zikir terus selama 24 jam, dia tidak berusaha. Bukan itu maksudnya. Berzikir kepada Allah ini maknanya luas. Berzikir bisa kita membaca zikir yang biasa kita lakukan. Berzikir kita bisa baca Al-Quran. Berzikir juga bisa kita dengan thalabul ilmi seperti ini. Berzikir juga kita bisa bekerja, namun kita jaga batasan-batasan Allah. Ya, ketika kita bekerja, kita mau curang, kita nggak jadi ingat kepada Allah, itu juga termasuk zikir. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu bisa kita manfaatkan untuk zikir. Bahkan tidur sekalipun bisa kita gunakan untuk zikir. Saya tidur, niatkan untuk apa?
untuk memulihkan tenaga agar bisa beribadah kepada Allah. Ya, semuanya bisa dalam rangka bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari kiamat adalah hari di mana manusia nanti akan benar-benar ingat dengan segala sesuatu yang telah ia usahakan. Ini fenomena pertama yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Kemudian fenomena yang kedua, wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat, dan ditampakkan al-jahim, neraka, liman yara, bagi siapa yang melihatnya. Di dalam sebuah qiraat itu dibaca wa barozat, wa barozatil jahim liman yara. Namun yang populer yang ditulis oleh mushaf kebanyakan di dunia adalah wa burrizat, maknanya ditampakkan. Kalau barozat maknanya tampak. Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka pada waktu itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadinya neraka tidak tampak, kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ditampakkannya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk menarik neraka jahanam. Dan manusia pada waktu itu melihat kengerian dan kedahsyatan neraka jahanam. Kita sudah bahas hadis yang menjelaskan tentang bagaimana neraka jahanam ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam ini sangat besar sekali. Besar sekali. Saking besarnya neraka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki 70.000 tali kekang. Yang setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 totalnya adalah 4.900.000.000. Jadi yang menarik neraka nanti untuk diperlihatkan di hadapan manusia itu total malaikat yang menariknya ada 4,9 miliar. Bayangkan Pak. Dan kita nggak tahu bagaimana besarnya malaikat yang menarik neraka tersebut. Jangankan malaikat, orang aja manusia kumpul 4,9 miliar. Kira-kira mereka bisa narik apa Pak? 4,9 miliar semua narik. Kira-kira apa yang bisa ditarik? Sesuatu yang besar. Bagaimana lagi dengan malaikat? Malaikat menarik neraka yang itu adalah tempat yang sangat besar sekali. Saking besarnya matahari dilemparkan ke neraka, bulan rembulan dilemparkan ke neraka, manusia dilemparkan. Apakah sudah penuh? Enggak. Kata Allah di surat Qaf, yauma naqulu li jahannam halim talat wa taqulu hal min mazid. Allah nanti akan berkata kepada jahanam, sudah penuh belum? Apa yang dikatakan oleh jahanam? Hal min mazid. Belum. Apakah masih ada tambahan? Masih ada kapling nih. Ya, saking besarnya neraka jahanam. Wa burrizatil jahimu liman. Neraka jahim. Nah, jahim ini adalah salah satu nama dari nama neraka. Dalam Al-Quran setidaknya ada 7 nama yang menyebutkan tentang nama neraka. Setiap nama menggambarkan kedahsyatan dan kengerian neraka. Yang pertama jahim. Kata para ulama, jahim itu adalah an-narus syadidut ta'ajjuj. Jahim artinya api yang jilatannya bergejolak dahsyat. Kalau kita lihat api tenang biasa aja ya, korek api. Tapi kalau kita melihat rumah kebakaran, apinya bergejolak, kira-kira ngeri nggak? Ngeri banget. Apalagi kalau hutan kebakaran, mengerikan. Ini jahim menggambarkan tentang gejolak yang super dahsyat. Itu jahim maknanya. Ada lagi nama neraka apa? Jahannam. Apa itu jahannam? Jahannam maksudnya adalah dalam. Ya, jadi jahannam itu dari juhmah, maksudnya adalah bahwasanya neraka itu sangat dalam sekali. Sangat dalam. Suatu hari Nabi SAW pernah mendengar suara seperti benda jatuh, dan didengar oleh para sahabat.
Nabi SAW berkata, tahukah kalian apa suara itu? Apakah suara itu? Maka sahabat menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi SAW, itu adalah batu yang jatuh ke dasar neraka jahanam, yang dilemparkan 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang dilemparkan, dan pada waktu itu baru nyampe. Jadi 70 tahun batu itu ngapung di dasar neraka jahanam, baru sampai 70 tahun kemudian. Begitu dalamnya neraka jahanam, dan lebih dalam daripada palung apa? Palung yang terdalam di dunia. Iya, palung Maria. Lebih dalam lagi. Ya, lebih dan mengerikan. Kemudian ada lagi nama neraka adalah sa'ir. Sa'ir artinya suatu yang dinyalakan terus menerus. Sa'ir, neraka sa'ir, suatu yang dinyalakan. Kemudian ada neraka namanya sakar. Sakar yaitu api yang panas. Api yang panas. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kemudian ada lagi al-hutamah. Al-hutamah di surat Al-Humazah. Al-hutamah. Apa itu hutamah? Hutamah artinya melumat habis. Jadi apa saja yang masuk ke neraka jahanam, maka neraka itu akan melumat habis sesuatu tersebut. Itu hutamah. Kemudian berikutnya ada hawiyah. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah artinya jatuh terbalik. Jadi manusia yang akan dilemparkan ke neraka jahanam itu kepala duluan. Ya, kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian ada juga ladha. Kalla innaha ladha. Ladha artinya sesuatu yang panas menyala-nyala. Inilah nama-nama neraka yang nama-nama ini menggambarkan tentang kengerian. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka pada waktu itu akan ditampakkan liman yara, kepada siapa yang melihatnya. Di sini ada dua pendapat ya tentang manusia akan melihat neraka. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang kuat, yang rajih, ya, yang melihat neraka jahim adalah seluruh manusia, mukmin ataupun kafir. Pendapat yang kedua, yang melihat neraka hanyalah orang-orang kafir saja. Orang yang beriman tidak diperlihatkan. Namun pendapat ini kurang kuat. Yang kuat adalah semua manusia mereka akan melihat neraka. Namun keadaan manusia pada waktu itu yang melihat neraka beda-beda. Orang kafir ketika mereka melihat neraka, maka mereka akan bertambah takut dan bertambah menyesal. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi tempat kembali mereka, rasa takut. Adapun orang yang beriman ketika mereka melihat neraka, maka mereka akan bersyukur kepada Allah. Kok bersyukur? Iya, karena seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, Allah akan menjadikan neraka sebagai tempat kembalinya. Namun Allah, setelah Allah berikan hidayah, maka surga itu akan menjadi tempat kembalinya. Maka mereka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia akan melihat. Hal ini didukung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dengan sanad yang rijalnya, rawi-rawinya adalah sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ahli an-nar yaru maq'adahu minal jannah. Seluruh penduduk neraka, ya, orang yang akan masuk neraka gitu ya, mereka akan melihat yara maq'adahu minal jannah. Mereka akan melihat posisi tempat yang seharusnya mereka tempati di surga. Fayaqul, maka calon penghuni neraka ini berkata, lau anna Allah hadani, seandainya Allah berikan petunjuk kepada aku, maka aku akan masuk surga. Fatakunu alaihi hasrah,
Maka ketika mereka melihat neraka, itu akan menjadi penyesalan yang mendalam bagi mereka. Mereka nyesal kenapa ketika di dunia tidak beriman. Wa kullu ahlil jannah yara maq'adahu minan nar. Dan seluruh penduduk surga itu akan melihat posisi tempat yang seharusnya mereka tempati di neraka. Fayaqul, maka dia berkata, laula annallaha hadani, seandainya saja Allah tidak berikan hidayah kepadaku, maka pasti neraka adalah tempat kembaliku. Fayakunu lahu syukran, maka dengan itu dia bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena tempatnya sekarang adalah di surga. Jadi setiap manusia nanti akan melihat neraka. Begitu juga penghuni neraka, mereka akan diperlihatkan oleh Allah SWT tempatnya di surga. Ya, namun Allah berikan pilihan kepada mereka mana yang akan mereka pilih. Namun karena orang kafir, mereka memilih kekufuran dan tidak beriman kepada Allah, tempatnya di neraka, dan mereka wariskan tempatnya di surga untuk orang yang beriman. Begitu juga orang yang beriman yang masuk surga melihat tempatnya di neraka, itu yang seharusnya menjadi tempat saya. Karena mereka beriman, Allah selamatkan dan masukkan ke dalam surga, dan Allah wariskan tempatnya di mana? Di neraka kepada orang-orang kafir. Silakan kalian ambil bagianku di neraka untuk kalian. Ya. Jadi tempat yang akan kita tempati di surga itu adalah warisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan. Yang namanya warisan apa? Yang tadinya bukan kita kemudian diberikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 74, ketika orang-orang yang beriman masuk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana wa'dah, yang telah jujur kepada kami akan janjinya, wa awrathana al-ardh, dan telah mewariskan kepada kami tanah, bumi, itu bumi di surga. Natabawwa'u minal jannah, yang kami tinggal di surga haitsu nasha, sesuai dengan yang kami inginkan. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka surga adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Jadi kita akan mendapatkan warisan dari orang kafir berupa tempat di surga, ya, yang tempat kita yang seharusnya kita tempati di neraka kita wariskan kepada orang-orang kafir. Nah, jadi wa burrizatil jahim liman yara, ya, pada hari kiamat inilah yang akan dialami oleh manusia, seluruh manusia, mukminuhum wa kafiruhum, mukmin dan kafirnya, mereka akan melihat neraka. Maka mereka akan melihat kengerian neraka jahanam. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang pembagian manusia pada hari kiamat, yaitu manusia itu akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Yang kedua adalah ashabul jannah, yaitu penduduk surga. Dan Allah SWT di ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Siapa sih penghuni surga itu? Dan siapakah sih penghuni neraka itu? Allah awali dengan penghuni neraka. Ini sangat membahagiakan kita, ya. Biasanya Allah SWT sebutkan dulu neraka baru surga, penghuni neraka baru penghuni surga. Agar apa? Agar happy ending, ya. Happy ending. Kalau kita jelaskan surga kemudian neraka, pulang ke rumah sedih. Tapi kalau kita jelaskan neraka dulu, kemudian baru surga, pulang ke rumah, ketemu anak dan istri dalam keadaan bahagia, senang. Allah Subhanahu wa taala awali fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguhnya neraka jahim itu adalah tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita tentang sifat penghuni neraka Jahim. Yang pertama adalah orang yang melampaui batas. Siapakah orang yang melampaui batas? Yaitu orang yang melampaui batas dengan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kemudian ia lakukan, berarti ia telah melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan batasan kepada kita. Batasan semua dalam hal apa saja Allah telah menentukan batasan. Dalam hal pakaian kita punya batasan. Kita boleh pakai pakaian apa, tapi ada batasan di situ. Kita jangan pakai pakaian yang menunjukkan atau yang sama dengan lawan jenis kita. Tidak boleh pakai pakaian yang sama persis atau mirip dengan lawan jenis kita. Tidak boleh. Tidak boleh kita pakai pakaian yang syuhroh, pakaian ketenaran. Kita pakai pakaian yang beda sendiri dari yang lain, sehingga kita menginginkan mata-mata manusia tertuju kepada kita. Itu tidak boleh. Pakaian syuhroh namanya, pakaian ketenaran. Kemudian kita juga tidak diperbolehkan memakai pakaian yang merupakan syiar kekufuran dan kefasikan. Ya, pakai baju yang bergambar setan, ya, yang sangar-sangar, serem-serem, dan itu biasa dipakai oleh orang-orang fasik. Tidak boleh. Ya, itu batasan dalam berpakaian. Dalam makan juga ada batasannya. Kita makan hanya yang halalan thayyibah. Walaupun halalan thayyibah jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifun. Silakan makan dan minum, namun jangan berlebihan. Ya. Dalam kita berbicara juga ada batasannya. Dalam kita beribadah apalagi ada batasannya. Ibadah ada batasannya. Waktunya, jumlahnya, ya, tempatnya, ya, kaifiyatnya, tata caranya, ada batasannya di dalam syariat ini. Nah, begitu juga dalam hal perbuatan maksiat. Ada batasan, tidak boleh dilanggar. Ketika seorang melanggarnya dengan bermaksiat kepada Allah, dengan berbuat dosa, berarti dia telah melampaui batas. Ya, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, mereka telah melampaui batas. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Allah telah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah juga, berarti mereka melampauinya. Ibadah yang harusnya hanya ditujukan kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik, ya, maka ini termasuk dari melampaui batas. Ini sifat yang pertama, penghuni Jahim. Nah, ayat ini sebenarnya sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini itu berkaitan menyindir tentang seorang tokoh kaum musyrikin, yaitu An-Nadhr bin Al-Harith, yang mana dia melampaui batas terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, gangguannya begitu dahsyat kepada Islam dan kaum muslimin. Sebenarnya ayat ini menyindir orang ini. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, itu Al-Harith, An-Nadhr bin Al-Harith. Namun karena redaksi ayat ini umum, maka sebagaimana kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Bahwasanya yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan khususnya sebab. Ayat ini umum karena di sini ada huruf man, fa amma man. Man artinya siapa yang. Ini adalah isim mausul yang kata para ulama menunjukkan keumuman. Jadi siapa saja yang melampaui batas, ya, dengan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam keumuman ayat ini. Siapapun dia. Enggak harus hanya si An-Nadhr bin Al-Harith saja, siapapun. Ya, dia melampaui batas, yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka dia masuk dalam ancaman ayat ini. Fa amma man tagha, adapun orang yang dia melampaui batas, wa athara al-hayat ad-dunya, dan
dia lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Ini adalah sifat inti orang kafir. Orang kafir itu kalau mereka diberikan pilihan akhirat atau dunia, maka orang kafir itu memilih dunia. Ya, Allah SWT sebutkan tentang sifat orang kafir di surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna, mereka itu orang kafir mengetahui zahiran minal hayatid dunya, yang nampak dari kehidupan dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan untuk akhirat mereka lalai. Mereka enggak peduli. Mereka enggak peduli. Ini sifat inti orang kafir. Mereka lebih memilih kehidupan dunia dan kesenangannya ketimbang akhirat. Berarti kalau orang beriman gimana? Orang beriman itu sebaliknya. Mereka lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Seandainya kita dihadapkan, dan mungkin ini sering terjadi kepada kita, dihadapkan satu masalah, satu perkara. Yang satu kita harus tempuh dengan jalur yang sesuai dengan syariat, yang satu mau nggak mau kita harus dengan jalur yang non syariat, bahwa dengan sogok, riswah, ya dengan riba. Nah, situ pilihan. Ya, sebagai contoh bisnis kita udah jalan, ya udah jalan. Kemudian kita ingin mengembangkan bisnis kita, cuman nggak ada modal. Kemudian ada tawaran suntikan dana. Kemudian ternyata suntikan dana tersebut mengandung riba, dan kita tahu riba ini adalah dosa besar. Maka orang yang beriman sikapnya gimana? Ngambil atau nggak ngambil? Nggak ngambil. Dia bertahan, ya, dengan bisnisnya dia jalankan, dan dia sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan, ya, kelancaran dan kemudahan di kemudian hari. Namun orang kafir, wah, kalau dihitung-hitungan nih, kalau dia bisnis kemudian ada suntikan dana, nanti perusahaannya akan menjadi besar. Yang satunya satu toko jadi 10 toko, nanti semakin besar semakin banyak tokonya, maka semakin banyak pemasukannya, nanti akan bisa untuk memenuhi, ya, cicilan yang dia harus bayar. Nah, kalau dia milih yang seperti ini, dia berarti wa atharul hayatad dunya. Dia telah mementingkan, mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka oleh karena itu, ya, kita sebagai orang beriman haruslah kita mementingkan akhirat ketimbang dunia. Ya, dunia itu akan hilang sebentar. Ya, kita semua tidak akan menikmati seluruh apa yang kita hasilkan. Kita punya mobil 10. Kalau kita keluar pakai semua atau enggak? Satu. Yang dipakai satu. Kita punya uang miliaran, triliunan. Apa semuanya akan kita habiskan sendiri? Enggak. Sebagian kecil saja. Kita disediakan 10 piring makanan, ya kita makan sepiring, paling 2 piring kalau orang yang gembul. Ya, enggak semuanya kita akan ambil. Ya, maka hati-hati. Ya. Disebutkan dalam kitab terdahulu. Nah, kitabnya enggak tahu nih, bisa Taurat, bisa Injil. Qala la yu'thiru 'abdun li dunyahu 'ala akhiratihi illa bathathtu 'alaihi umumahu wa dhai'atahu thumma la ubali fi ayyiha halak. Ketika seorang hamba lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka aku hamparkan kepadanya, kata Allah, akan aku hamparkan kepadanya kegelisahan dan kesusahannya. Kemudian aku tidak peduli fi ayyiha halak, dia akan hancur di bagian yang mana. Ini mengerikan sekali, ya. Di kitab terdahulu jelaskan ada ayat seperti itu. Barang siapa yang mementingkan dunia, ya, dan dia melupakan akhirat, ya, maka aku akan hamparkan kepadanya kegelisahan dan kesulitannya, dan aku tidak peduli di bagian mana dia akan binasa. Maka dari ini kita
teringat hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari Ibnu Mas'ud tentang riba. Kata Nabi SAW, "Ar-riba wa in kathur fa inna 'aqibatahu tasilu ila qil." Riba walaupun banyak, maka sesungguhnya akibat kesudahannya itu akan menjadi kecil. Riba walaupun banyak, maka akibat akhirnya itu akan menjadi kecil. Ya, dan ini realita. Banyak sekali orang yang mereka melakukan transaksi riba, ya, maka akhirnya akan terjadi kebangkrutan akan terjadi sesuatu yang merugikan. Ya, jangan kita lihat cuman banyaknya saja. Itu orang riba, tapi tokonya makin banyak. Yang tadinya 1 jadi 10. Jangan kita lihat cuman zahirnya saja. Ya, karena orang yang mereka berinteraksi riba, mungkin mobilnya banyak, rumahnya gedong, mereka pusing nggak? Pusing biasa, mikirin cicilannya. Ya, apalagi kalau telat. Maka camkan hadis Nabi SAW ini, riba walaupun banyak, maka akibat kesudahannya adalah jadi sedikit barokahnya itu sudah pasti, barokahnya sedikit. Baik. Maka oleh karena itu, ya, orang yang beriman mereka harus lebih prioritas kepada akhirat, ya, ketimbang dunia. Bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, kita boleh. Bukan syariat memerintahkan untuk kita bekerja dengan totalitas, dengan profesional. Namun jangan kita melupakan akhirat. Ya, waktunya kita sholat ya sholat. Ya, waktunya kita beribadah ya beribadah. Jangan terus-menerus ngoyo untuk mencari dunia. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka jahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelompok yang kedua. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa maqama rabbih, dia takut dengan makom Rabbnya. Makom Rabb ini bisa dimaknai 2 makna. Yang pertama, makom Rabbi artinya berdiri di hadapan Rabbnya. Dia takut suatu saat nanti pada hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, nanti Allah SWT akan memanggil setiap hamba, ya, dan akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berbicara kepadanya tanpa penerjemah. Kita akan berbicara langsung dengan Allah tanpa penerjemah. Kemudian Allah akan berkata, "Ata'rifu dzamba kadza wa dzamba kadza?" Apakah kamu mengakui dosa ini dan itu? Ya, kemudian orang yang beriman akan mengakuinya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dunia aku tutupi dosa-dosamu, hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu. Ini untuk orang yang beriman. Ini yang makna yang pertama. Jadi dia takut satu keadaan yang dia nanti akan berdiri di hadapan Allah. Makna yang kedua, maqam Rabbi, makom Rabbnya, artinya kedudukan Rabbnya, keagungan Rabbnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini, pencipta semesta alam ini, memiliki makom yang tinggi, makom yang mengagungkan, yang semua manusia nanti takut, ya, dengan kedudukan Allah nanti di akhirat. Mereka takut jika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang dia takut akan keagungan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Di ayat ini, 3 ayat ini atau 2 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat penghuni surga. Yang pertama adalah dia takut kepada Allah. Yang kedua, menahan
hawa nafsu, menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya yang jelek, ya, maka tempat kembalinya adalah surga. Mali introspeksi, kita sudah takut kepada Allah, dan kalau ada ajakan-ajakan untuk ya mengikuti hawa nafsu yang itu jelek, kita tetap menahannya, maka insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. 2, ya. Dan kita ingat sebuah hadits Nabi SAW, ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Ada 7. Di antaranya apa? Imamun adilun, imam yang adil. Nah, kata para ulama, ke-7 kelompok ini itu tidak keluar dari 2 sifat ini. Dia takut dan menahan diri, menahan hawa nafsunya. Imam yang adil, pemimpin, kalau dia tidak takut kepada Allah dan tidak menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya yang jelek, maka seorang pemimpin akan berlaku sesuka hatinya. Dia seorang pemimpin, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya media. Kalau dia tidak takut kepada Allah, kalau dia tidak bisa menahan jiwanya, maka dia akan berbuat kelaliman, akan berbuat zalim. Makanya dia akan mendapatkan naungan di surga karena berkat 2 perkara ini. Imamun adil, karena dia takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya. Wasyabun nasafi fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa sih pemuda ini bisa mendapatkan naungan? Karena 2 hal ini, dia takut kepada Allah dan dia menahan dirinya. Pemuda usia ketika kuat, ya, usia di mana Allah berikan kekuatan, otaknya cemerlang dan dia ingin tahu segala hal. Kalau dia nggak nahan-nahan, ya, maka dia akan terjerumus dengan kebiasaan orang-orang banyak. Namun dia tetap menahan dirinya. Oh, ini nggak baik, nggak dilakukan. Ya, kemudian warajulun da'athu imra'atun data mansab fayaqul inni akhafullah. Ya, seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh wanita cantik yang memiliki kedudukan, namun apa yang dia katakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Coba kalau dia tidak memiliki 2 sifat ini, takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu, gimana? Diajak oleh wanita cantik untuk berzina, berkedudukan lagi, siapa yang nggak mau? Kalau dia tidak memiliki 2 sifat ini, takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka kedua sifat ini kalau ada pada kita, pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Nah, inilah 2 kelompok manusia di akhirat nanti, ashabun nar wa ashabul jannah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka berkata kepadamu Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapankah mursaha terjadinya? Kata mursaha di ayat yang ke-42 itu maknanya, kata Ibnu Abbas, muntahaha, puncak pengetahuan tentang ilmu tentang hari kiamat. Juga mursaha bisa dimaknai qiyamuha, terjadinya. Bisa juga dimaknai zamanuha, waktunya. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka selalu bertanya kepadamu tentang kiamat, ayyana mursaha, ya, kapan kiamat itu terjadi. Sababun nuzul ayat ini disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ditanya oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tentang hari kiamat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat hari kiamat. Hari kiamat itu akan datang, sifatnya ini dan itu, seperti di ayat ini.
Maka mereka menantang Nabi SAW, kapan datangnya hari kiamat? Engkau mengatakan kiamat akan terjadi, kapan? Nabi terdesak. Akhirnya apa? Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberitahu tentang hari kiamat, agar diberitahu. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Fima anta min dzikraha, dalam urusan apa kamu menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Rabbmu lah ya muntahaha, puncak ilmu dari kiamat itu. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW tidak pernah meminta kepada Allah untuk disebutkan kapan hari kiamat. Selesai. Nabi nggak pernah minta lagi, karena Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW, ya fima anta min dzikraha, apa urusanmu dengan hari kiamat? Hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ya, jadi dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberitahu tentang hari kiamat. Bahkan suatu hari ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi balik bertanya. Kalau sebelumnya Nabi tanya, Nabi gelisah, Nabi galau, sehingga bertanya kepada Allah. Setelah turun ayat ini, ketika ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, Nabi SAW balik tanya. Ya, sebenarnya dalam sebuah hadis ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'atil qa'imah. Ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Wailaka ma'adat talahan. Celaka kamu, apa yang akan engkau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi Nabi balik tanya, ya, apa yang akan engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka si Arab Badui itu berkata, hubbullah wa rasulah, hubbullahi wa rasulih. Aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau cinta Rasul, maka engkau akan bersama Rasul. Namun cinta Rasul ini bukan hanya sekedar klaim, harus ada bukti. Ya, kalau sekedar cinta saja tanpa bukti, Abu Thalib cinta Nabi enggak? Cinta. Wah, cintanya bukan main. Lebih cinta dari kita. Membela, mempertaruhkan nyawa dan harta demi untuk melindungi ponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa tempat kembali Abu Thalib? Neraka. Kenapa? Karena tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah SWT menurunkan ayat yang menjelaskan tentang cinta Allah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Syarat seorang dikatakan cinta kepada Allah harus ittiba kepada Nabi SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ketika mendengar itu sahabat bertanya, ya Rasul, wa nahnu kadzalik, apakah kami juga akan seperti itu? Modalnya cinta Allah dan cinta Rasul, kami akan masuk surga? Kata Nabi SAW, na'am, ya. Fafarihna yawma idzin farhan syadida. Maka pada hari tersebut kami sangat bahagia dengan kebahagiaan yang sangat. Tapi sebentar lagi jemaah. Innama anta mudhiru man yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan kepada orang yang takut akan hari kebangkitan. Jadi Nabi SAW posisinya bukan orang yang memberikan hidayah. Nabi SAW posisinya di sisi Allah adalah seorang muballigh, penyampai, pemberi peringatan saja. Nabi memperingatkan akan datang hari kebangkitan, yang jika kalian tidak beriman dengan hari kebangkitan tersebut, kalian akan dapatkan azab yang pedih. Setelah itu, apakah Nabi SAW dituntut untuk
agar seluruh manusia ini masuk dalam Islam, mempercayai hari kiamat, tidak. Sampaikan, selesai. Adapun penerimaan mereka ini adalah tanggung jawab mereka. Ya, mereka mau pilih beriman, silakan. Enggak juga, silakan. Innama anta mudhiru man yakhsha. Sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan, orang yang memberi peringatan kepada orang yang takut. Ya, di sini kita bisa ambil faidah bahwasanya orang yang takut kepada Allah, mereka lah orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya, hatinya, kalau hati seseorang masih ada rasa takut kepada Allah, maka ini besar kemungkinan segala sesuatu yang baik akan dia sambut dengan baik. Ya, rasa takut kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhir Allah SWT berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka pada hari ketika mereka melihat neraka, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka tidak tinggal di dunia melainkan satu waktu dari sore hari dan satu waktu dari pagi hari. Ketika orang-orang kafir melihat kengerian dan kedahsyatan neraka, mereka merasa bahwasanya mereka hidup di dunia itu sebentar saja. Sebentar saja. Disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fa yusbaqu alaihi sabghatan fa yaqulu lahu hal marra bika khairun qad?" Qala la wallahi ya Rabb. Nanti di hari kiamat akan didatangkan seseorang yang dia adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Orang yang paling berbahagia di dunia didatangkan, tapi dia sayangnya penghuni neraka. Kemudian nanti akan ditanya orang ini, apakah engkau pernah merasakan kebaikan ketika di dunia? Maka dia akan mengatakan, demi Allah kami tidak pernah merasakan kebaikan di dunia. Setelah apa? Setelah Allah SWT mencelupkan satu kali celupan di neraka. Padahal orang ini adalah orang yang paling bahagia. Umurnya 60 tahun, 100 tahun, bahagia terus. Segala sesuatu yang ia inginkan selalu ia dapatkan. Dicelupin satu kali celupan, setelah itu ditanya, kamu pernah merasakan kenikmatan, kebaikan di dunia? Dia mengatakan, demi Allah tidak. Karena saking dahsyatnya hari penyiksaan tersebut. Dan kemudian nanti akan didatangkan orang yang paling belangsak, orang yang paling sengsara ketika di dunia. Kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam surga sebentar, kemudian ditarik lagi. Kemudian ditanya kepada orang tersebut, apakah engkau ketika di dunia pernah merasakan kesengsaraan? Kalaupun sedikit, dia mengatakan, la ya Rabbullah. Demi Allah kami tidak pernah merasakan kesulitan sama sekali. Padahal ketika di dunia dia belangsak, bukan main. Tapi karena dia penghuni surga, ketika dimasukkan sebentar dia merasakan sungguh kebelangsakan, kesengsaraan di dunia itu sudah tidak ada lagi. Padahal cuma satu kali celupan. Jadi orang-orang kafir ketika mereka melihat kedahsyatan hari kiamat, kengeriannya, ya, dan melihat neraka yang begitu mengerikan, mereka merasa bahwasanya mereka tidak hidup di dunia ini kecuali hanya sebentar saja. Satu waktu di waktu sore dan satu waktu di waktu pagi. Allah SWT berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Hari kiamat itu satu hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun. Kita berikan contoh. Kalau ada orang hidup 1000 tahun, berarti di akhirat berapa hari dia hidup? Satu hari. Kalau dia hidup punya umur di dunia 500 tahun, ya berarti di akhirat baru setengah hari. Setengah hari berapa jam? 12 jam. Di akhirat baru 12 jam. Kalau dia hidup di dunia ini 250 tahun, setengah dari 500, berarti di akhirat dari 12 jam dia baru hidup 6 jam. Kalau ada orang yang hidup 125 tahun, setengah dari 250 tahun, berarti di akhirat baru berapa jam? Baru 3 jam saja. Ada nggak orang yang umurnya 125 tahun? Ada sebagian, tapi sangat jarang. Kalau ada orang yang umurnya di dunia dia 60-70 tahun dan itu adalah umurnya Nabi Muhammad SAW, maka
maka di akhirat dia sama hidup berapa jam? 1,5 jam, Pak. Gak nyampe 1 hari. Maka apakah pantas, apakah masuk akal kita mengorbankan hidup abadi selamanya di akhirat dengan kita bersenang-senang hanya 1,5 jam di dunia? Maka akal mana yang akan memilih perkara demikian? Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalannya, menjalankan syariatnya, menunaikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada hari ini, dan semoga menambah keimanan kita dan kita bisa mengamalkannya sebagai bekal kita untuk kehidupan hari akhir nanti. Kita tutup karena sudah pagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.